Ya, salam Papua Cerah. Kami dari Koalisi Papua Cerah Kota Jayapura, kami ingin menyampaikan berkaitan dengan hasil PSU tanggal 15 Agustus 2025. Kami mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kota Jayapura. Yang pertama, berkaitan dengan PSU hari ini, tidak ada dasar hukum atau surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU pada hari ini. Kami ingin membuktikan dan ingin menyampaikan kepada publik dan seluruh masyarakat di Kota Jayapura. Yang pertama, bahwa sesuai dengan hasil penyampaian aspirasi kami di kantor KPU Provinsi Papua, yang dimana kami dalam menyampaikan aspirasi Papua, salah satunya kami menanyakan berkaitan dengan kepastian PSU yang nantinya tanggal 12 hari ini, dan berkaitan dengan SK KPU nomor 630. Setelah kami menanyakan kepada Komisioner Papua yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua dan Saudara Ami Jaya, Fajar, dan Saudara Komisioner lain dan juga Bawaslu Provinsi, kami menanyakan berkaitan dengan SK tersebut, yaitu SK PSU, yang ditanggapi oleh Saudara Ami Jaya yang mengatakan bahwa SK itu bukan mereka yang terbitkan, atau itu SK Bondong atau SK OWAKS, dan dia pastikan bahwa itu OWAKS. Itu yang pertama. Sehingga kami menunggu mereka melakukan supervisi dan pemanggilan pada pihak yaitu Pandis Japsel, PPD, dan juga KPU untuk meminta klarifikasi dan juga memastikan alat bukti. Dan kami menunggu berkaitan dengan surat keputusan yang terbaru. Setelah itu kami belum dapat informasi dan kami menunggu lagi, sehingga per hari Kamis tanggal 14 itu ada rapat koordinasi yang dimana untuk membahas berkaitan dengan PSU yang dilaksanakan tanggal 15. Dan di dalam rapat koordinasi itu undangan yang disampaikan yaitu dari undangan KPU Provinsi Papua pada pelaksanaan PSU-nya atau tempat kegiatan kita pleno rapat itu di kantor KPU Provinsi Papua. Ini ada sebuah kejadian administrasi secara tahapan untuk kami ini perlu juga menjadi atensi, dan ini menurut kami pelanggaran tahapan. Yang kedua, ini kami menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi resmi yang dipimpin oleh Saudara Dula, anggota KPU Kota Jayapura, beliau menyampaikan bahwa PSU tetap berjalan. Tapi kami menanyakan mana dasar hukumnya. Sehingga di tanggal 14, SK pun juga kami tidak dapat untuk melaksanakan PSU. Sehingga PSU tetap dilaksanakan. Sehingga hari ini tanggal 15 Agustus, PSU di Jayapura Selatan, yaitu di TPS 727, TPS 28, dan TPS 6 itu berlangsung, dan kami turun di TPS 2728 yaitu di PTC. Kami menanyakan kepada Ketua KPU Provinsi, dan saya sendiri menanyakan kepada beliau bahwa saya minta dasar hukum pelaksanaan PSU hari ini, dan Ibu Ketua menyampaikan bahwa kami akan menjawab. Saya bilang kalau begitu kasih nomor HP, kirim ke HP saya. Ibu bilang rumahnya di Ibu. Setelah itu saya dapat Ami Jaya lagi, saya tanyakan ke Ami Jaya. Saya minta untuk Ami Jaya tolong untuk bisa memberikan saya SK, dan dia sampaikan bahwa saya tetap kepada prinsip saya. Apa yang saya sampaikan bahwa SK nomor 630 itu SK yang tidak dikeluarkan oleh KPU Provinsi. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada SK. Setelah itu saya tanya ke Bawaslu Kota lagi, apakah ada SK untuk melaksanakan PSU hari ini? Mereka tanyakan bahwa mereka belum mendapatkan SK untuk pelaksanaan PSU hari ini tanggal 12. Sehingga kami mengambil kesimpulan dari Koalisi Kota Jayapura, mengambil kesimpulan bahwa PSU tanggal 15 yang berlangsung hari ini itu adalah proses PSU yang tidak punya dasar hukum, atau ini PSU yang tidak memenuhi prosedur dan cacat hukum, sehingga ini merupakan pelanggaran berat atau pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses yang tidak sesuai dengan PKPU dan undang-undang yang berlaku. Sehingga kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura bahwa pasangan Matius Aryopo dan Morope menang mutlak di Kota Jayapura, dan PSU yang menjadi versi dari penyelenggara, kami berikan terima kasih kepada masyarakat di Kota Jayapura. Walaupun PSU, namun tetap Matius Aryopo dan Morope menang secara total di 3 TPS, dan kita masih unggul di Jayapura Selatan secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi bentuk kecintaan terhadap masyarakat Kota Jayapura. Walau kami diperlakukan dengan proses yang
tidak sesuai dengan mekanisme prosedur dalam pengambilan keputusan, ada oknum-oknum yang sengaja untuk bermain, untuk mengurangi suara Matus Pakir atau Pemropen di Jayapura Selatan, di TPS-TPS yang kita sudah menang tanggal 6 Agustus PSU, kita sudah menang TPS ini, 3 TPS ini, Matus Pakir dan Pemropen kita menang telak di TPS itu. Namun ada rencana-rencana jahat atau rencana-rencana yang dilakukan untuk menurunkan suara kita atau menghilangkan suara kita, tapi masyarakat tetap tidak pindah hati, mereka tetap konsisten dan terbukti hari ini pasangan Matus Pakir Aryogo masih unggul di TPS bersangkutan. Itu artinya bahwa mau PSU dengan proses yang tidak benar dilakukan oleh penyelenggara atau PSU yang sudah berlangsung secara jadwal yang sudah dibuat tanggal 6, tetap Matus Pakir Aryogo yang menang di Jayapura Selatan dan menang di Kota Jayapura. Sehingga kami dari koalisi bersama dengan pengacara, kami sudah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang kita ambil dan langkah-langkah hukum akan disampaikan oleh pengacara kita. TPS 28 itu rumah tanda tangan bagi kami, ya silakan saja. Yang penting selama itu ada bukti silakan, karena itu ruang saksi untuk mendapat keberatan, tidak ada masalah bagi kami. Tapi selama proses pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi, kami punya saksi juga. Sehingga suara yang diberikan di TPS yang kami menang mutlak sekitar 300 lebih, itu bagi kami suara itu kita jaga karena itu suara rakyat yang diberikan langsung memilih pasangan kami dan disaksikan oleh banyak orang. Dan itu terbuka di PTC dan disaksikan oleh semua dan melihat hasil itu. Beredar, sebetulnya kita mau klarifikasi dulu. Kita harus pertanyakan langsung nih. Sebenarnya KPU provinsi atau KPU kota sebagai pelaksana untuk PSU ini, itu harus kita pertanyakan. Karena kalau seandainya memang pelaksanaan ini terjadi kota, kenapa SK-nya itu SK provinsi? Memang secara komisioner yang tersisa hanya tinggal 2 orang di KPU kota dan pengambil alihan di KPU provinsi. Tapi kalau secara hukumnya seharusnya mereka itu mengeluarkan SK itu ya SK KPU kota. Kita hargai dong komisioner kota itu. Mereka itu kan masih bekerja. Ini yang beredar SK-nya SK provinsi. Yang menandatangani ibu ketua itu provinsi. Tapi pelaksanaannya terjadi di kota. Gitu loh. Jadi kami ya itu udah sangat berpengaruh lah ya. Gak usah lah main kucing-kucingan. Kasih tahu kalau memang ada, enggak. Kan tadi sudah dijelaskan dari tim kota. Dijelaskannya malah nanti dikeluarkan lagi SK. Wah, ini kesannya berarti main kucing-kucingan ini. SK baru mau dikeluarkan tapi pelaksanaan sudah terjadi. Logika hukumnya di mana ini? SK belum keluar. Iya. Tadi langsung tidak ada. Beberapa hari ini kita juga menunggu jawaban surat kita, tidak ada. Jadi kalau supervisi diambil oleh provinsi, tapi pelaksanaan kota itu juga tidak dianggap, ya. Kalau gitu bubarkan aja KPU ini. KPU kota ini bubarkan. Anggap mereka itu 2 orang itu juga nggak ada. Diambil alih aja KPU provinsi. Lebih simpel. Jangan bikin kesan orang-orang itu mengetahui semuanya itu kelakuan dari KPU kota, padahal ini kan KPU provinsi sebagai pelaksananya. Begitu. Dan kami sudah, tim hukum ini sudah mengkaji semua langkah-langkahnya. Kami akan bikin laporan kemarin kami sudah masuk di Bawaslu. Untuk tindak lanjut sekarang ini ya kita menunggu Bawaslu akan fair kah tidak terhadap laporan kami, gitu loh. Apakah Bawaslu provinsi ini juga mau terbuka juga, gitu loh. Jadi untuk KPU dan Bawaslu ini semua ini main kucing-kucingan. Tidak ada yang namanya fair-fairan gitu loh. Kalau memang ada terbuka kesalahan dan yang lainnya, ayo dong blow up semua. Kan semua keterbukaan publik. Jangan nanti giliran dicari-cari kesalahan kita. Lihat saja ya, akibat dari PSU ulang ini aja, animonya. Kita bicara animo, gitu loh. Jangan bikin sesuatu yang bikin masyarakat Kota Jayapura itu mindsetnya sudah lain. Kan jauh. Walaupun memang kita tetap menang, kita berterima kasih, masyarakat tetap menang. Tapi kan ini sudah, ini kenapa seperti ini?
gitu loh. Ini kan bikin kesannya yang sudah kurang baik, sangat gak masuk akal lah. Jadi kami dari tim hukum udah mengkaji semuanya terkait persiapan pleno ini. Sejujurnya kami bilang kami kurang setuju dan kurang sepakat ya terkait SK-SK yang sudah dilakukan. Supervisi mengambil alih, tapi semua SK kop surat yang melakukan itu dari provinsi, kota nggak ada fungsinya. Itu sangat tidak masuk akal buat saya. Menurut kami juga tim hukum bahwa SK yang dikeluarkan oleh versi KPU provinsi itu adalah SK bodong karena dalam pernyataan atau statement yang dikeluarkan pada saat di mana tim atau demo sampaikan di malam hari itu di kantor KPU provinsi bahwa ada kami belum tahu rekomendasi seperti faktanya melaksanakan KPSU hari ini. Artinya bahwa tidak konsisten dalam menyampaikan sebuah informasi yang sifatnya resmi. Nah, untuk itu pendapat kami sebagai selaku kuasa hukum juga bahwa ini semacam main-main seperti itu. Sementara kita bicara suara atau PPSU, dan kemudian juga sebagaimana sudah sampaikan buat tim koalisi tadi bahwa di sini sudah komunikasi selain apa yang sudah disampaikan, tetapi penyampaian daripada baik di komisioner maupun Bawaslu tetap sama saja sampai hari pelaksanaan daripada PSU itu tadi. Sehingga menurut kami bahwa pelaksanaan daripada PSU hari ini merupakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, kami anggap itu tidak sesuai atau tidak sah. Nah, kami lebih ini bahwa PSU yang dilaksanakan sebelumnya itu adalah benar. Karena kenapa? Karena PSU yang dilaksanakan ini perhitungan suara ada terjadi pengurangan suara, ada berapa pengurangan suara. Nah, apakah itu target mereka atau apa? Kami tidak tahu juga. Tapi kami menganggap bahwa tidak profesional dalam melaksanakan daripada tugas sebagai penyelenggara. Demikian mungkin dari saya. Kami meminta pertanggungjawaban terkait ketua KPU itu mau menggunakan SK yang mana? SK pertanggal 12 kah yang sudah di masyarakat ini beredar, ataukah berdasarkan pertanyaan dari ketua tim kami tadi, dari beliau, tim kota, yang dibilang tanggalnya bukan tanggal 12. Di situ yang kami tekankan sekali lagi, ini menggunakan SK yang mana terkait PSU di TPS 27, 28 dan TPS 06 seperti itu. Kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dia mengucapkan itu sama tim kami dan disaksikan oleh orang banyak, berarti dia berkesaksian palsu. Jujurlah, kan prinsipnya kan jurdil, tapi dalam komisioner tidak ada yang jujur. Ditanyakan A, B, loncat-loncat. Jadi ketika kami sudah bertanya sesuatu, kami minta dalil dan dasarnya juga. Karena kami bicarakan berdasarkan dalil, dasar, dan fakta yang beredar. Kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan, yang jelas pasti bukan hanya DKPP. DKPP mah itu mah hukuman sendiri, nggak ada masalah. Ini pidana, bos. Ini pidana. Sangat tidak masuk akal sebagai komisioner mengucapkan seperti itu. Jangan berbicara kepada masyarakat yang awam hukum, tapi sekarang masyarakat cerdas. Semua bisa men-searching, semua bisa mencari terkait masalah pasal-pasal hukumnya seperti apa. Jadi jangan tipu masyarakat. KPU provinsi harus bertanggung jawab terhadap omongan yang sudah diucapkan terkait SK PSU untuk TPS 3 TPS yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 Agustus. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan masyarakat, ya kita mau bicara apa lagi? Seperti yang kemarin, ngapain lagi kita percaya? Udahlah laksanakan aja apa adanya. Seperti itu dari saya.